Adik-adik, tentu kalian senang bermain kan? Apalagi kalau bermain di luar rumah. Nah, ketika kalian bermain, tentu badan kalian akan kotor. Bisa saja menempel kotoran yang macam-macam. Nah, bagaimana cara menghilangkan kotorannya? Kemudian, jika tidak ada air, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bersuci. Semoga dengan kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan arti bersuci dan juga macam-macam bersuci. Oke, simak terus videonya ya. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke materi, mari kita simak ayat berikut ini. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, adik-adik, ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ia mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Berarti jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa bersuci. Apa sih arti bersuci? Nah, adik-adik, suci artinya adalah bersih. Kemudian bersuci adalah membersihkan diri dari kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah kotoran yang dapat menghalangi seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kotoran itu disebut hadas dan najis, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, darah, lalu jilatan anjing, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus disucikan dan dibersihkan? Pertama adalah badan kita. Badan kita harus suci dan bersih. Kemudian pakaian kita juga harus suci dan bersih. Dan yang ketiga, tempat sholat. Ini juga harus suci dan bersih. Nah, adik-adik, untuk membersihkan najis yang terdapat pada pakaian dan tempat sholat, kita harus menggunakan air. Misalnya air sumur atau air hujan. Caranya, airnya dikucurkan ke benda yang terkena najis tersebut, bukan najis yang dicelupkan ke dalam air. Setelah itu, kita bisa mencucinya. Nah, lalu bagaimana cara mensucikan atau membersihkan badan? Untuk membersihkan badan dari najis, ada beberapa macam cara bersuci. Di antaranya, yang pertama adalah dengan mandi. Dengan mandi, kita bisa membersihkan badan yang kotor dan juga bisa membersihkan hadas besar. Nah, dengan mandi kita juga bersih dan sehat. Kemudian, cara yang selanjutnya adalah istinja atau cebok. Itu adalah cara membersihkan kotoran atau najis yang sering kita keluarkan setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Istinja dapat menggunakan air, jika tidak ada dapat juga menggunakan batu, tisu, ataupun benda kasar lainnya. Bila beristinja menggunakan air, maka tangan kanan menyiram, sedangkan tangan kiri membersihkannya hingga bersih. Nah, setelah itu cuci tangannya ya. Nah, adik-adik, itulah macam-macam cara bersuci. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Itu saja video pembelajaran yang bisa Ustazah sampaikan.
Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan arti dan macam-macam bersuci ya. Kemudian kalian menjadi terbiasa bersuci sebelum beribadah dan menunjukkan perilaku bersih, baik badan, pakaian, barang-barang, ataupun tempat tinggal kalian. Oke, itu saja video pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.